Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Saat ini posisi kita libur ya, jadi ini kita bisa nge-vlog dengan santai ya. Dan saat ini saya mau menjawab pertanyaan dari subscriber ya, yang menanyakan seperti ini ya pertanyaannya. Ada subscriber yang bertanya seperti ini, Pak Jos, ini Pak Jos, kalau manggil saya Pak Jos ya, bolehkah berikan contoh ya untuk driver yang bisa dijadikan percontohan ya, driver yang bisa dijadikan percontohan di masa modern seperti ini. Jadi pertanyaannya cukup menggelitik ya. Pak Jos minta tolong berikan contoh ya, driver yang bisa dijadikan percontohan di masa modern ini. Oke ya, ini pertanyaannya cukup menggelitik hati saya ya. Ya memang karena vlog saya ini rata-rata acara dan perjalanan dan seputar driving. Jadi pertanyaan seperti ini ya saya kira tidak jauh panggang dari api ya. Oke ya, saya jawab ya ini. Jadi jawaban saya ini langsung saya kasih judul ya. Saya kasih judul yaitu ciri-ciri driver milenial gitu ya. Jadi zaman sekarang ini semua serba milenial ya. Jadi ini saya kasih judul sekalian ya, ciri-ciri driver milenial. Ini yang pertama, driver milenial ini selalu membawa HP. Jadi zaman sekarang ini kebanyakan orang itu kemana-mana selalu bawa HP. Nah ini driver ini juga tidak kalah ya, selalu harus membawa HP. Dan tidak kalah penting itu HP-nya selalu Android ya. Jadi HP Android ini bukan sekedar untuk mainan, tapi ini kalau driver ini sangat penting ya. Jadi apabila kita berada di suatu tempat, kemudian kita mengalami mogok atau mengalami masalah itu, kita akan mudah mencari pertolongan, itu sangat mudah. Nah, kemudian ciri-ciri driver milenial yang lain adalah selalu membawa surat-surat komplit ya. Jadi mulai dari SIM, STNK ya, kemudian KTP ya nih. Kemudian kalau yang sekarang ini ada sertifikat vaksin ya, ini surat-surat itu harus komplit ya. Jadi surat-surat mobil termasuk surat-surat ID kita ya, surat-surat kartu kita ini harus komplit. Kemudian selalu membawa peralatan teknik komplit ya, terutama untuk peralatan ngeban ya. Karena kita ini kan jadi driver tiap hari itu driving ya, itu jadi harus selalu membawa peralatan ngeban ya. Kalau kita kebanan di jalan ya, itu kita bisa bongkar sendiri. Lebih baik lagi kalau kita membawa peralatan kunci-kunci kalau kita bisa, karena tidak semua driver itu juga bisa teknik ya. Ya yang penting itu bisa ngeban, dan kita membawa peralatan ngeban itu harus komplit. Ya kunci, dongkrak ya, stang dongkrak. Kemudian jangan lupa bawa pipo ya, piponya itu jangan lupa itu ya. Kemudian ini selalu memperhatikan kecepatan ya. Jadi driver milenial ini selalu memperhatikan kecepatan. Kecepatan kalau dalam kota ya rata-rata itu 40 ya.
Kalau dalam kota itu speedingnya itu 40 rata-rata itu. Kalau luar kota ya antara 60 sampai 70 ya itu rata-rata. Jadi kita selalu memperhatikan kecepatan dan selalu memperhatikan irama dalam berkendara. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-temannya yang lain itu kecepatannya 50 ya kita ngikuti ya. Kita ngikuti. Kalau mau nyalip silahkan, tapi kita harusnya ngikuti dulu ya. Jadi yang lain itu kecepatannya 50 ya kita ngikuti dulu. Kalau kita nggak ngikutin kasihan belakangnya ya. Belakangnya nyundul-nyundul nanti kalau mau nyalip susah juga. Nah ini jadi maksudnya seperti itu, kita memperhatikan kecepatan dan memperhatikan irama dalam berkendara ya, supaya tidak mudah terjadi masalah antara kita dengan depan dan kita dengan belakangnya. Kalau kita terlalu pelan, belakangnya nanti nyundul. Kalau kita terlalu kenceng, nanti kita nyundul depannya, begitu ya. Jadi kita selalu memperhatikan kecepatan. Kemudian kita selalu menghidupkan sinyal atau signal ya. Signal atau sinyal itu saat kita mau pindah haluan atau pindah jalur. Jadi kita misalnya kita di jalur kiri mau pindah jalur kanan ya ngasih sen ya, ngasih sen kanan atau rating kanan. Atau kita berada dari jalur kanan mau ke jalur kiri kita ngasih sen kiri ya. Jadi kalau dari kanan ke kiri kita ngasih sen ke kiri. Jangan langsung langsung motong gini. Nanti kasihan yang belakangnya nanti nabrak bisa ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus selalu menghidupkan sen pada saat kita mau pindah jalur atau mau belok kiri yang ngasih sen kiri, pindah jalur kiri ya ngasih sen kiri. Atau misalnya kita mau berhenti mendadak, melakukan pengereman mendadak, kita menghidupkan lampu hazard atau lampu bahaya, lampu sen yang 2 itu ya, itu namanya lampu hazard atau lampu bahaya. Kemudian yang terakhir ya, driver milenial itu yang terakhir selalu berdoa ya. Sebelum kita berkendara itu selalu berdoa ya. Jadi siapapun dan kepercayaan apapun sebelum berkendara itu selalu berdoa supaya kita dalam perjalanan itu diberikan keselamatan dari tempat kita berkendara sampai tujuan. Itulah ya. Jadi ini jawaban saya terhadap subscriber yang menanyakan contoh driver yang bisa dijadikan percontohan di masa modern sekarang ini. Oke teman-teman ya, yang masih tetap bersama channel Serbaguna Indo Matjos ya. Terima kasih ya. Saya sampaikan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Saat ini posisi kita libur ya, jadi ini kita bisa nge-vlog dengan santai ya. Dan saat ini saya mau menjawab pertanyaan dari subscriber ya, yang menanyakan seperti ini ya pertanyaannya. Ada subscriber yang bertanya seperti ini, Pak Jos, ini Pak Jos, kalau manggil saya Pak Jos ya, bolehkah berikan contoh ya untuk driver yang bisa dijadikan percontohan ya, driver yang bisa dijadikan percontohan di masa modern seperti ini. Jadi pertanyaannya cukup menggelitik ya. Pak Jos minta tolong berikan contoh ya, driver yang bisa dijadikan percontohan
di masa modern ini? Oke ya, ini pertanyaannya cukup menggelitik hati saya ya. Ya memang karena vlog saya ini rata-rata acara dan perjalanan dan seputar driving. Jadi pertanyaan seperti ini ya saya kira tidak jauh panggang dari api ya. Oke ya, saya jawab ya ini. Jadi jawaban saya ini langsung saya kasih judul ya. Saya kasih judul yaitu ciri-ciri driver milenial gitu ya. Jadi zaman sekarang ini eh, semua serba milenial ya. Jadi ini saya kasih judul sekalian ya, ciri-ciri driver milenial. Ini yang pertama, driver milenial ini selalu membawa HP. Jadi zaman sekarang ini kebanyakan orang itu kemana-mana selalu bawa HP. Nah ini driver ini juga tidak kalah ya, selalu harus membawa HP. Dan tidak kalah penting itu HP-nya selalu Android ya. Jadi HP Android ini bukan sekedar untuk mainan, tapi ini kalau driver ini sangat penting ya. Jadi apabila kita berada di suatu tempat, kemudian kita mengalami mogok atau mengalami masalah itu, kita akan mudah ya, mudah mencari pertolongan itu sangat mudah. Nah, kemudian ciri-ciri driver milenial yang lain adalah selalu membawa surat-surat komplit ya. Jadi mulai dari SIM, STNK, ya, kemudian KTP ya nih. Kemudian kalau yang sekarang ini ada sertifikat vaksin, ya ini surat-surat itu harus komplit ya. Jadi surat-surat mobil termasuk surat-surat ID kita ya, surat-surat kartu kita ini harus komplit. Kemudian selalu membawa peralatan teknik komplit ya, terutama untuk peralatan ngeban ya. Karena kita ini kan jadi driver ya, tiap hari itu driving ya. Itu jadi harus selalu membawa peralatan ngeban ya. Kalau kita kebanan di jalan ya, itu kita bisa bongkar sendiri. Nah, lebih baik lagi kalau kita membawa peralatan kunci-kunci kalau kita bisa, karena tidak semua driver itu juga bisa teknik ya. Ya yang penting itu bisa ngeban dan kita membawa peralatan ngeban itu harus komplit. Ya kunci, dongkrak, ya, stang dongkrak. Kemudian jangan lupa bawa pipo ya, piponya itu jangan lupa itu ya. Kemudian ini selalu memperhatikan kecepatan ya. Jadi driver milenial ini selalu memperhatikan kecepatan. Kecepatan kalau dalam kota ya rata-rata itu 40 ya. Kalau dalam kota itu speedingnya itu 40 rata-rata itu. Kalau luar kota ya antara 60 sampai 70 ya itu rata-rata. Jadi kita selalu memperhatikan kecepatan dan selalu memperhatikan irama dalam berkendara. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-temannya yang lain itu kecepatannya 50 ya kita ngikuti ya. Kita ngikuti. Kalau mau nyalip silahkan, tapi kita harusnya ngikuti dulu ya. Jadi yang lain itu kecepatannya 50 ya kita ngikuti dulu. Kalau kita nggak ngikutin kasihan belakangnya ya. Belakangnya nyundul-nyundul nanti kalau mau nyalip susah juga. Nah ini jadi maksudnya seperti itu, kita memperhatikan kecepatan dan memperhatikan irama dalam berkendara ya, supaya tidak mudah terjadi masalah antara kita dengan depan dan kita dengan belakangnya. Kalau kita terlalu pelan belakangnya nanti nyundul, kalau kita terlalu kenceng nanti kita nyundul depannya begitu ya. Jadi kita selalu memperhatikan kecepatan. Kemudian kita selalu menghidupkan sinyal atau signal ya.
signal atau sinyal itu saat kita mau pindah haluan atau pindah jalur. Jadi misalnya kita di jalur kiri mau pindah jalur kanan ya ngasih sen ya, ngasih sen kanan atau rating kanan. Atau kita berada dari jalur kanan mau ke jalur kiri kita ngasih sen kiri ya. Jadi kalau dari kanan ke kiri kita ngasih sennya sen ke kiri. Jangan langsung motong gini, nanti kasihan yang belakangnya nanti nabrak bisa ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus selalu menghidupkan sen pada saat kita mau pindah jalur atau mau belok kiri yang ngasih sen kiri, pindah jalur kiri ya ngasih sen kiri. Atau misalnya kita mau berhenti mendadak, melakukan pengereman mendadak, kita menghidupkan lampu hazard atau lampu bahaya, lampu sen yang 2 itu ya, itu namanya lampu hazard atau lampu bahaya. Kemudian yang terakhir ya, driver milenial itu yang terakhir selalu berdoa ya, sebelum kita berkendara itu selalu berdoa ya. Jadi siapapun dan kepercayaan apapun sebelum berkendara itu selalu berdoa supaya kita dalam perjalanan itu diberikan keselamatan dari tempat kita berkendara sampai tujuan. Begitulah ya. Jadi ini jawaban saya terhadap subscriber yang menanyakan contoh driver yang bisa dijadikan percontohan di masa modern sekarang ini. Oke teman-teman ya, yang masih tetap bersama channel Serbaguna Indomatjos ya. Terima kasih ya. Saya sampaikan selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.